dengan materi berikutnya ya. Seperti yang sudah tampil di situ, materinya adalah tentang struktur kristal ya, atau kristalin, atau ya kristal lah gitu ya. Sebetulnya bagi orang awam mungkin mendengar istilah kristal ini kan hanya dari sisi perhiasan ya gitu ya, dengan lalu dianggap sebagai perhiasan mewah gitu ya. Nah, pada dasarnya sebetulnya secara ilmiah istilah kristal ini punya makna sendiri ya. Nanti kita akan lihat makna ilmiahnya seperti apa, dan pokok bahasan kita di materi ini kurang lebih ya ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama tentang fasa zatnya dulu ya, termasuk diantaranya adalah tentang fasa zat pada fasa kristalin ya. Lalu kita akan melihat representasi dari kristal tersebut ya, yaitu dengan penggambaran fisisnya yang notabene nanti akan ada arah kristal, ada bidang kristal, ada strukturnya ya, baik itu kubik, non kubik, polimorf gitu ya, lalu geometri sel satuannya gitu. Nah, nanti di bahasan ini kita akan coba sampaikan tentang materi-materi tersebut. Nah, sebelumnya tapi ini untuk Rabu depan saya tidak akan melakukan perkuliahan ya, dengan ya tidak akan menyampaikan materi, tapi akan menyampaikan latihan. Jadi Rabu depan teman-teman nanti akan saya berikan latihan mengerjakan kayak soal gitu ya. Diberikan waktu ya pengerjaannya di spot ya, nanti waktu pengerjaannya sesuai dengan apa yang ada di spot ya, harinya gitu ya. Lalu juga karena saya ada kegiatan untuk sebetulnya saya ada di kampus tapi di lantai 3 di aula Smart Classroom ya, untuk presentasi kurikulum prodi. Jadi dari pimpinan UPI akan hadir ke sini, sehingga kemungkinan besar saya tidak akan melaksanakan perkuliahan langsung seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman sudah merencanakan untuk hadir luring barangkali ya di pekan depan, nah itu berarti bisa pulang kampung gitu ya. Bisa pulang ke ininya. Kalau memang ya, kalau dari ya yang orang Purwakarta ya berarti kan tidak perlu hadir ke kampus ya. Lalu ya nanti latihannya nanti saya akan jelaskan, juga dasar-dasarnya ada di penjelasan materi hari ini gitu ya.
ininya. Oke, pembahasannya. Nah, oke, kita mulai ya dengan materinya. Ya, yang pertama tentang fasa zat ya. Jadi kalau kita lihat di dua gambar yang ada di sini, ya, ada gambar air ya di dalam suatu gelas ukur. Lalu satu lagi adalah gambar batu es ya, atau es batu. Dua zat ini pada dasarnya adalah material yang sama ya. Dua zat ini pada dasarnya adalah material yang sama ya. Nama molekulnya ya teman-teman sudah akrab ya. Kalau ditanya air, rumus molekulnya apa? Nah, sudah hafal dari SD ya, ketika berbicara tentang proses fotosintesis itu kan, itu air itu H2O Pak gitu ya. Nah ini sama-sama H2O, tapi dalam kaitannya sebagai fasa zatnya, ini berada pada fasa yang berbeda. Yang berada di dalam gelas ukur ini, atau akrabnya kita sebut air ya, itu berada pada fasa cairan ya, atau fluid ya. Zat alir ya. Zat alir itu bukan hanya yang cairan saja, sebetulnya udara juga zat alir ya. Jadi nah ini yang air ini, zat alirnya berupa fluid ya, yang ditunjukkan di gambar ini berupa cairan. Nah, di gambar sebelahnya itu adalah rumus molekulnya sama ya, H2O, tapi berupa zat padat ya, atau padatan. Dan ini juga merupakan padatan yang kristalin ya, padatan yang kristalin. Nah, maka di sini kita akan temui istilah dua istilah baru ya, fasa dan kristalin ya. Fasa itu adalah tadi ya, bahwa fasa adalah bagian dari suatu material yang berbeda dengan bagian-bagian lainnya dalam hal struktur atau komposisi. Ya, artinya ada kalanya berada dalam, misalnya ada fasa cairan dan juga ada fasa zat padat tadi. Gitu ya. Lalu yang kedua tadi adalah kristalin. Apa berasal dari kata dasarnya kristal ya. Kristal ini dia disebut kristal ketika mempunyai periodisitas ya. Artinya memiliki long range order, atau memiliki arah arah susunan yang arah susunan yang tidak ya, yang sangat panjang gitu ya, yaitu susunan atomik lokalnya dia berulang ya. Periodik itu berulang dengan interval yang teratur, ya bahkan sampai jutaan kali ya dalam ruang 3 dimensi. Itu yang diistilahkan kristal. Tidak semua padatan itu merupakan kristal ya. Ada padatan yang bukan merupakan kristal, seperti ya misalnya misalnya plastik ya. Plastik itu termasuk dari
padatan yang amorf ya, yang tidak, dia susunannya tidak kristalin ya. Nah, lalu di bentar ya. Di gambar yang di bawah itu adalah bentuk kristal yang lain ya. Gambarnya sengaja saya buat kecil ya supaya tidak jelas gitu ya. Supaya tidak jelas apa manfaatnya ya Pak dibikin tidak jelas. Tadinya saya pikir jelas ya. Ini penggambaran struktur kristal untuk NaCl ya, atau natrium klorida, atau sebetulnya sangat akrab ya dengan kita, garam ya. Garam ini juga merupakan kristalin ya. Kita mungkin tidak memandangnya sebagai garam serbuk ya gitu ya. Oh Pak, itu kan garam itu serbuk Pak, bukan kristal gitu ya. Tapi kalau kita melihat kalau melihatnya secara mikroskopik, ya, melihatnya secara pada orde atomik ya, dia adalah merupakan padatan juga, gitu ya. Jadi dia adalah merupakan padatan juga. Dan sangat mungkin garam itu kemudian bisa betul-betul dipadatkan menjadi kotak-kotak seperti ini ya. Ada beberapa kan kita dapati jualan garam itu dalam padatan gitu ya. Disebutnya bahkan kalau nggak tahu ya di ini bahasa Sunda mungkin ya, gandu gitu ya. Garam segandu itu kan sekotak gitu kan. Nah, itu ketika garam dipadatkan ya. Tapi yang akan lebih biasanya kalau garam yang memang untuk kepentingan lab itu yang disebut padatan itu ya betul-betul memang dikristalkan ya, menjadi sangat padat ya. Kalau itu kan masih relatif rapuh ya, masih relatif rapuh. Nah, garam ini ya misalnya ya tentang fasa tadi, misalnya garam ini kita masukkan ke air. Kira-kira fasa yang akan terjadi seperti apa biasanya? Apakah tetap menjadi cairan atau kira-kira
berubah. Siapa tahu jadi gas gitu ya. Tetap ya. Nah, kita akan temui garam yang dilarutkan dalam air ini adalah akan merupakan menjadi zat cair, tetap berupa zat cair. Walaupun secara secara sifat molekulernya dia akan berubah ya. Misalnya air garam itu bisa titik bekunya lebih 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 rendah, lebih tinggi ya. Ya misalnya titik bekunya lah berubah gitu ya. Lebih rendah ya. Karena dia akan lebih kalau kan di tukang es itu kan digunakan air garam ya untuk mempertahankan sifat esnya itu ya. Lalu kekentalannya juga berubah gitu ya pasti ya. Itu juga dan sifat-sifat lainnya gitu ya. Rasa juga pasti berubah. Gitu. Nah, lalu itu ya kalau garam kita larutkan. Nah, berikutnya misalnya kita campurkan air ini juga dengan zat alir lain, misalnya dengan alkohol, misalnya alkohol dan air. Kira-kira kalau dicampurkan, dia apakah fasanya berubah atau tidak? Tidak ya, tetap dia merupakan zat cair juga akan atau disebut dengan miscible ya atau soluble ya, dia akan saling melarutkan satu sama lain. Nah, lain halnya kalau air ini kita campurkan dengan zat minyak gitu ya, yang lagi susah katanya ya. Ya memang kenyataannya lagi susah lah gitu ya. Kalau minyak dengan air kita coba campurkan, tercampur atau tidak? Tidak. Nah itu karena ada di antara dua zat tersebut ya, air dan minyak tersebut memiliki batas fasa solubelnya yang ya tidak bisa disatukan gitu ya, sehingga mereka akan selalu terpisah ya ketika dicampurkan sekalipun. Nah, ya itu ya sekedar barangkali tentang fasa dan juga kristalin ini ya. Nah, kembali lagi ke kristalin tadi. Jadi kristalin ini biasanya digambarkan sebagai susunan yang berkala ya, susunan yang periodik gitu ya. Misalnya di sini ada atom Cl- ya di sudut-sudut. Ini garisnya garis-garis hayal saja ya. Bentuk kotak ini mana nih? Bentuk kotak ini merupakan garis-garis hayal saja. Jadi tidak ada kemudian gara-gara sedang berikatan dengan Cl- si Na ini membentangkan tali ya untuk mengikat Cl- tadi ya. Nah, ini hanya penggambaran hayal saja. Penggambaran hayal yang ternyata bahwa garam ini
dia termasuk yang berbentuk kubik ya atau kubus seperti ini gitu ya. Jadi dia relatif mudah ya penggambarannya karena pada saat dia kita gambarkan membentuk sudut yang siku-siku gitu ya di antara garis-garis hayal ini gitu ya. Nanti garis hayal ini kita akan beri nama ya, kita akan beri nama di slide berikutnya ya. Nah, pada kristalin garam seperti ini kita katakan tadi ya berselang satu sama lain setelah Cl- di sudutnya, lalu di tengah-tengah ada Na+ ya. Nah, di sini ada Na+, tadi di sini Cl-, di tengah-tengah lagi ada Na+ lagi, di sudut lagi ada Cl- lagi, di tengah-tengahnya ada Na+ lagi, dan terus ya ini periodik ke sini ya. Nah, ini numpuk ya. Yang saya tandai Na+-nya ya. Saya tandai dengan warna merah. Nah, yang demikian halnya untuk yang Cl-nya. Dia secara periodik, secara teratur, dia akan menempati susunan yang terus beraturan ya. Ada di sini. Lalu di tengah-tengahnya itu ya kalau lihat di sini berarti di sini ini di tengah bidang ini ada Cl- ya. Nah, di tengah bidang ini, lalu di tengah bidang ini ada Cl- juga. Di tengah bidang ini, nah ini ada Cl- juga. Nah, tengah bidang ini ada Cl- juga. Nah, saya beri X lah gitu ya. Nah, ini bidang-bidang hayal saja ya. Ya jadi di bahasan yang kedua ini kita akan lebih akan lebih banyak berbicara tentang vektor ya, lalu tentang tentang vektor dan geometri ya kalau dulu di matematika. Nah, itu yang kurang lebih menggambarkan periodisitas suatu kristal ya. Jadi untuk kristal yang lain mungkin gambarnya atau dimensi strukturnya tidak kubik seperti ini. Ada mungkin saja dia adalah jajaran genjang gitu ya di satu bidang atau di dua bidang jajaran genjang atau di tiga bidang gitu ya. Atau ada tadi ya di antara strukturnya yang bukan yang merupakan struktur polimorf tadi ya. Nah, nanti kita lihat yang polimorf seperti apa. Selanjutnya, nah struktur tersebut
struktur tersebut kemudian digambarkan sebagai sebagai akan memiliki sifat-sifat simetri ya. Di antaranya sebagai suatu zat padat ya. Dia tadi ya atom sebagai suatu atom yang akan terdistribusi teratur yang merupakan kristal ya, dan juga struktur tersebut ya biasanya akan memberikan pengaruh sifat pada zat padat tersebut ya. Misalnya nanti sifat sifat kelistrikannya gitu ya, sifat reaksinya terhadap suhu gitu ya, reaksinya terhadap optik gitu ya, terhadap cahaya dan sebagainya. Lalu kalau pada struktur yang amorf dia distribusi atomnya ini akan terjadi secara acak gitu ya. Nah, kristal tadi dikatakan dia jika atom, ion atau molekulnya teratur dan periodik pada rentang yang panjang dalam ruang 3 dimensi tadi ya. Nah, pada dasarnya yang selalu kita kenalkan adalah kristal yang sempurna ya, di mana seolah-olah dia akan periodik secara tidak berhingga. Nah, ini pada kenyataannya kristal sempurna yang periodik secara tidak berhingga ini tidak ada gitu ya di kenyataannya di alam nyata karena ada keterbatasan fisis yang bisa terjadi pada kristal tersebut. Di antaranya beberapa kemungkinan keterbatasan fisis yang terjadi ini adalah saya coba tuliskan di sini menjadi 4 kemungkinan ya. Yang pertama bisa jadi merupakan keterbatasan fisis dalam permukaan karena berada pada permukaan kristal gitu ya. Saya contohkan mungkin di sini, balik lagi ke sini ya. Misalnya di kristal NaCl ini ya. Pada sisi-sisi pada sisi permukaannya ya dia sangat mungkin bukan merupakan kristalin ya, karena dia akan relatif mudah berinteraksi dengan lingkungannya ya. Seperti tadi misalnya si garam yang padatan tadi kita celupkan ke sini ke air, maka dia akan berinteraksi dengan air ya. Atau mungkin ada beberapa zat lain bisa berinteraksi dengan udara gitu ya, sehingga di bagian-bagian permukaan itu bisa dikatakan bahwa dia akan mengalami ketidakperiodikan gitu ya, atau tidak menyebabkan dia tidak akan bisa dikatakan sebagai kristal sempurna gitu ya. Lalu yang kedua adalah keterbatasan fisis yang mungkin terjadi adalah berupa cacat secara geometrik ya. Jadi misalnya ada NaCl di sini, nah bisa-bisa saja ternyata Cl yang di tengah ini atau ya Na yang ada di tengah ini, Cl ya, Cl yang ada di tengah ini dia kosong ya, itu ya bisa jadi karena dia proses pemadatannya tidak
sempurna gitu ya. Sehingga tadi ya itu termasuk pada kategori cacat geometrik ya. Ya karena kita berbicara tadi ya ini dengan dalam skala yang mikroskopis ya, dari dalam skala yang atomik yang sangat kecil tadi. Lalu adalah jenis yang ketiga atau kemungkinan ketiga yaitu berupa ketidakmurnian zat ya. Berupa ketidakmurnian zat yang notabene mungkin bisa jadi adalah kesengajaan ya atau ketidaksengajaan ya, ketidakmurnian zat ini. Kalau yang disengaja yaitu ada beberapa zat yang sengaja didoping, diberikan suntikan atom lain ya. Seperti misalnya dalam proses semikonduktor misalnya ya, kita berikan doping atom lain yang pada pada sifat yang sama ya, misalnya dari asalnya BaTiO3 gitu ya, barium tirtanat, kita doping dengan Ba3 plusnya didoping ya, diganti disubstitusi pada beberapa strukturnya dengan timbal misalnya ya, Pb3 plus juga gitu ya. Nah, ini sangat mungkin gitu ya. Itu dilakukan secara sengaja ya untuk mendapatkan hasil atau mendapatkan sifat tertentu yang diharapkan ya, misalnya timbal tersebut itu memiliki sifat yang lebih baik dari barium misalnya dalam hal sifat apanya kah ya, misalnya sifat optiknya, bisa jadi sifat listriknya atau apapun gitu ya. Atau juga ketidakmurnian zat ya akibat dari akibat dari secara alamiah yang terjadi ya, itu bisa terjadi juga. Nah lalu yang keempat kemungkinannya adalah keterbatasan fisis yang terjadi karena suhu ya. Pada suhu di atas 0 Kelvin ya, itu atom kristal akan bergetar ya, akan bergerak secara harmonik pada titik seimbangnya. Jadi atom-atom yang ada di sini itu pada dasarnya ya tidak diam ya, enggak kalau kita melihat Pak diem kok ini garam tuh nggak kemana-mana Pak gitu ya. Nah kalau kita lihat secara mikroskopis kondisi atom tersebut sebetulnya dia tidak bergerak ya karena dia ada ketidakseimbangan elektronik di situ ya, ada lalu elektron-elektron juga kan mengalami spin sebetulnya ya, mengalami rotasi di dalam dirinya gitu ya. Secara teoritis ya, secara langsung saya juga tidak pernah bergaul ya dengan atom-atom itu ya, mungkin dan kita juga mungkin sepertinya semuanya juga seperti itu ya. Jadi secara teoritis tapi kita pahami ya, melihat interaksi antar molekul yang terjadi ya. Kalau berinteraksi dalam hitung-hitungannya ya saya juga lakukan gitu ya. Tapi itu hanya untuk untuk kegiatan-kegiatan skala lab ya, biasanya di kimia atau di fisika material ya. Nah, lalu tadi sedang bicara 0 Kelvin tadi ya. Jadi suhu di atas 0 Kelvin dia mengalami getaran harmonik. Berapa sih 0 Kelvin itu? Ya. Kalau kita mau membayangkan rasanya 0 Kelvin itu gitu ya. Yang disebut suhu di atas 0 Kelvin itu memang batasannya berapa sih gitu ya. Nah, ini pasti mungkin teman-teman pernah
mendengar lah gitu ya, atau di pembelajaran kimia sebelumnya pernah dikenalkan ya. Yaitu suhu 0 Kelvin itu sama dengan berapa derajat Celcius? Minus 273. Ya, 0 Kelvin itu sama dengan minus 273. Sorry, di sini nggak ada derajat ya. Derajat Celcius. Sebetulnya kalau penulisan yang tertib itu ya, untuk Kelvin itu tidak pakai derajat. Kalau untuk Celcius itu pakai derajat ya. Walaupun masing-masing Kelvin dan Celcius itu kan punya kenaikannya sama ya. Kenaikan 1 Kelvin itu sama dengan kenaikan 1 derajat Celcius itu ya. Nah, tadi hanya bedanya bahwa derajat Celcius itu awal mulanya kan digunakan untuk menggambarkan sifat air ya, di mana air membeku pada titik 0 derajat Celcius ya, lalu dia mendidih pada titik 100 lah ya, karena pada saat itu belum ya sebetulnya sekitar 100 lah. Nanti ada faktor-faktor lain tentang suhu ruangan, tentang tekanan ruangan gitu ya, yang kemudian ketika diidentifikasi ya di beberapa kondisi lain kan bisa jadi 97 gitu ya, bisa jadi di atas 100 gitu ya. Nah, itu sejarahnya si Celcius itu ya. Ya di mana tadi ya 0 Kelvin itu minus 273 derajat Celcius. Nah, ya ini adalah suhu yang dingin ekstrim ya. Bayangkan ya kita mendengar di mereka-mereka yang mengalami musim salju saja gitu ya, dengan suhu minus 5 derajat Celcius ya, kita udah kebayang ya. Oh, berarti kalau ada segelas air di situ dengan segera dia akan bisa membeku gitu ya. Jadi sekarang sampai minus 273 derajat Celcius. Nah, artinya ini sangat ekstrim ya, ekstrim dingin. Tapi titik ekstrim itu adalah titik ekstrim ya, di mana zat pada keadaan minus 273 derajat Celcius dia tidak akan memenuhi sifat-sifat kristal tadi ya. Jadi beberapa zat disinyalir bahkan akan rapuh dengan sendirinya ya dengan suhu ekstrim tersebut. Lalu suhu ekstrim tersebut juga dimanfaatkan untuk teknologi superkonduktor ya. Untuk teknologi superkonduktor yang dia akan bisa membuat bahan superkonduktor tersebut aktif ya. Superkonduktor itu yang paling terkenal barangkali pemanfaatannya ada di kereta cepatnya teknologi di Jepang gitu ya. Dia bisa menciptakan kereta cepat itu karena menggunakan magnet superkonduktor. Artinya keretanya melayang gitu ya. Kalau melayang kan artinya tidak ada gesekan ya. Kalau kita ya kita seringlah melihat di jalan kereta ya, dengan kecepatan yang terlalu tinggi ya, di film-film itu bahkan suka digambarkan bisa menimbulkan percikan api gitu ya.
akibat gesekan antar besi tersebut. Nah, ini dalam keadaan melayang, ya tentu saja tidak sudah faktor gesekan itu sudah menjadi hilang, sehingga Jepang bisa mengembangkan kereta yang super cepat tersebut, ya. Dengan memanfaatkan ini, ya, dengan memanfaatkan sifat superkonduktor yang hanya aktif pada suhu di sekitar minus 273 derajat Celcius tersebut. Artinya dia mengkondisikan sistem di relnya itu pada suhu ini, gitu. Nah, ini kita tidak tahu proses teknologinya seperti apa, ya. Mungkin teman-teman bisa baca di literatur lain, ya, tentang ini. Nah, artinya bahwa keterbatasan fisik tadi terjadi pada kondisi ekstrim dan akibat dan pada kondisi yang tidak ekstrim lah sebut saja, ya. Kondisi yang normal itu atom memiliki gerak atau getar harmonik di situ, ya. Semakin tinggi suhunya, atom semakin memiliki energi yang untuk meningkatkan frekuensi getarnya, ya, terus, ya, semakin besar energi getarnya. Nah, bahkan mungkin di suhu ruangan seperti ini, ya, kita akan dapati gerak harmonik dari atom itu, ya, sangat tinggi barangkali, ya, frekuensinya, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Tapi ini dari kita baru bisa temui dari sisi konsepsi saja, ya. Secara pembuktian ilmiahnya mungkin teman-teman bisa baca dari literatur, gitu, ya. Nah, selanjutnya kalau tadi kita menggambarkan struktur ini dengan garis hayal secara 3 dimensi, ya, kita mulai dengan mencoba mempelajarinya dari sisi garis hayal 2 dimensi dulu, gitu, ya. Kita coba memperhatikan secara 2 dimensi dulu bahwa kedudukan atom itu bisa digambarkan dalam ya berupa garis-garis hayal 2 dimensi ini, ya. Nah, misalnya di sini kita bisa, ya, berarti kita coba hilangkan dulu lah tentang konsep garis hayal 3 dimensi tadi, ya. Sementara. Nah, bahwa setiap titik di dalam garis hayal ini kita bisa representasikan dengan dengan notasi vektor, ya, di mana titik pada ujung vektor kisi, ya. Nah, ini kisi, ya. Lalu titik pada ujung vektor kisi ini bisa dinyatakan sebagai rumus vektor R sama dengan N1A plus N2B. Di mana N1 dan N2 ini adalah bilangan bulat saja, ya. 1, 2, dan seterusnya, ya. Misalnya di sini vektor yang pertama berarti N1, N2, N3, dan seterusnya. Lalu N1 itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ya. Lalu pada arah B itu adalah bilangan bulat
ada bilangan bulat lainnya ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan vektor R ini adalah N1A plus N2B ya. A-nya adalah vektor basis pada arah A dan B-nya adalah vektor basis pada arah B ya. Jadi kita ketemu lagi sama vektor kemarin dalam kita semester lalu membahas dinamika gerak ya dengan vektor ini pada skala mikroskopis juga ternyata ini direpresentasikan dengan konsep vektor juga ya. Nanti ketemu lagi yang konsep vektor untuk peruntukan lain ya di mata kuliah elektromagnet ya. Ya elektromagnetika ya. Nanti dengan Bu Endah ya. Dengan barangkali lebih advance lagi ya nanti kebutuhan pemahaman tentang konsep elektromagnetika itu bukan hanya pada koordinat Kartesius, mungkin nanti ada di koordinat lain ya, koordinat tabung, koordinat bola dan sebagainya. Oke, saya minum dulu. Ya, nah tadi ya, jadi bahwa setiap titik itu bisa diwakili dengan vektor R sama dengan N1A plus N2B. Kristal juga dia bisa dikatakan sebagai bahan yang memiliki simetri translasi. Nah, ini simetri translasi ini adalah bahwa ketika kristalnya misalnya kita geser sejauh vektor tertentu ya, ini contoh saja R-nya segitu ya. Misalnya mau membuatnya dengan vektor R yang lebih lain ya, yang kita translasikan sejauh inilah misalnya ya, vektor R-nya sekarang dengan warna biru tadi. Nah, maka keadaan misalnya kita hanya memperhatikan struktur kristal yang ada di bawah ini ya, yang berpanah-panah ini, kalau ditranslasikan sejauh R menjadi berada di sini ya, atau menjadi berada di sini, maka keadaan zatnya ya, keadaan bahan tersebut dia akan tetap pada keadaan yang sama ya. Artinya dia tidak mengubah bahannya ya, akibat sekedar dipindahkan atau ditranslasikan. Nah, dengan kata lain ini bisa dikatakan sebagai sifat invarian ya pada kristal, yaitu dia tidak berubah atau invarian terhadap translasi ya, terhadap simetri translasi. Nah, oke. Masih tentang ini ya,
tentang simetri dan struktur kristal. Sampai di situ dulu, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalaupun ada ya jangan susah-susah ya nanyanya. Jadi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, saya lanjutkan tentang simetri kristal ini ya. Nah, di ilmu yang mempelajari tentang struktur kristal ini disebut dengan kristalografi ya, di mana di dalam kristalografi setiap atom itu biasanya dianggap atau direpresentasikan dengan sebuah titik ya. Jadi garis-garis tadi ini adalah garis-garis khayal saja ya, yang seolah-olah menghubungkan atau menunjukkan keadaan periodik pada susunan atom tersebut ya. Nah, pola geometrik atau garis-garis khayal tadi ini dinamakan sebagai kisi kristal ya. Jadi kisi kristal ini ya ini satu atau kalau dalam apa ini misalnya jajaran genjang ya, kita lihat bentuknya berupa jajaran genjang. Bentuknya berupa jajaran genjang. Sebentar, saya coba. Bentuknya kalau saya pindahkanlah gambarnya ke sini. Masing-masing kotak itu kan berbentuk jajaran genjang. Nah, kalau dulu kita mengenal dari bahasan tentang geometri itu, bahwa ini kan adalah sisi ya, sisi-sisi jajaran genjang. Dulu luas jajaran genjang ini akan sama dengan alas kali tinggi ya, alas kali tinggi. Panjang sisi alas dikali tinggi atau lebar ini secara tegak lurus ya. Jadi bukan yang secara miring ini. Karena yang kemiringan ini yang memiliki panjang yang berbeda dengan arah yang tegak lurusnya ini. Ya kita pernah teman-teman di pelajaran entah matematika SMP atau SD-nya pernah membuktikan itu ya tentang ini. Nah, pada penggambaran sebuah struktur kristal, maka sisi-sisi jajar genjang ini adalah yang kita namakan sebagai kisi ya. Yaitu pola geometris yang menghubungkan antara titik atom tadi. Nah, secara umum ada dua jenis kisi ya. Ada kisi yang dinamakan sebagai kisi Bravais dan kisi non Bravais ya. Kisi Bravais ini adalah kisi yang ekivalen ya, dan kisi non Bravais ini adalah kisi yang
tidak ekivalen. Misalnya kisi tempat kedudukan A, B, dan C ini, ya, ini adalah kisi yang ekivalen satu sama lain. Begitu juga dengan A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, kebetulan A aksen A terhadap A aksen, B terhadap B aksen itu memiliki, lalu C terhadap C aksen itu memiliki jarak yang sama ya. Sehingga dia juga A aksen, B aksen, C aksen juga merupakan ekivalen satu sama lain. Nah, tetapi pada A terhadap A aksen, ya, ini adalah tidak ekivalen. Ya. A terhadap A aksen itu tidak ekivalen. Jadi ya kalau pakai bahasa sederhana apa ya? Bukan merupakan bukan merupakan titik pola kisi yang terjadi ya secara sebagai struktur utama dari pola tersebut gitu ya. Kalau dari A ke A aksen ya. Nah, jadi seolah-olah kan di sini A aksennya ada di sebelah sini. Kalau A-nya ada, kalau kita melihat dari bidang yang berwarna biru ini, misalnya A aksennya ada di sini gitu ya. Nah ini kan dari A ke A aksen ini bukan pola, tidak ada pola garis di situ gitu ya, tidak ada uh, tidak ada pola garis di situ atau bisa dikatakan sebagai kisi yang tidak ekivalen. Nah, baik itu A dan A aksen itu merupakan atom yang sama ataupun juga bukan merupakan atom yang sama ya, misalnya H dan Cl ya ini atau H dengan H gitu ya. Itu dikatakan sebagai kisi yang tidak ekivalen atau kisi non grafais. Lalu selanjutnya istilah berikutnya ya dari ilmu simetri struktur kristal ini adalah istilah basis ya. Basis adalah kumpulan atom yang ditempatkan di sekitar titik kisi grafais. Jadi dalam gambar yang ada di sini basisnya adalah A dan A aksen ya. Tadi basis terhadap ini ya, terhadap kalau tadi A terhadap A, B dan C gitu ya. Lalu A aksen itu adalah basis terhadap A aksen, B aksen dan C aksen ya. Nah, ini masing-masing adalah basis dari kumpulan atom yang ditempatkan di sekitar titik kisi grafais. Tadi kisi grafais untuk ABC itu basisnya adalah A gitu ya. Lalu A aksen, B aksen, C aksen basisnya adalah A aksen. Yang dimaksud di sini adalah itu. Nah, saya coba lanjutkan. Ini udah jam berapa nih? Jam 11 ya. Sebentar lagi ya waktu makan siang. Untuk saya. Bentar ya. Ini ada yang
Oke, sebentar ya, ini ada kakak kelasnya mau pinjam kunci. Pak unmute. Tadi itu sudah tentang basis ya, sudah ya. Selanjutnya adalah tentang ini, tentang ya tadi basis tadi akan memiliki vektor basis R sama dengan N1A plus N2B ya. A dan B disebut vektor basis yang sifatnya tidak unik dan tidak koliner ya. Lalu dari struktur yang ada tersebut juga kita bisa menggambarkannya apa ya, saya jadi lupa. Selain tadi sudah apa istilah yang dikenalkan adalah kisi, lalu ada basis. Nah, sekarang istilah berikutnya adalah sel ya. Sel adalah, nah ini, luas daerah jajaran genjang yang sisinya dibatasi oleh vektor basis. Jadi tadi ada vektor basis A dan vektor basis B. Nah, luas daerah jajaran genjang yang terjadi adalah disebut sel ya. Bukan hanya kalau yang ada di luas daerah yang ada di sini, mungkin penggambaran selnya adalah sama persis dengan dengan daerah berarsir ini ya. Nah, sel juga bisa digambarkan sebagai berupa daerah jajaran genjang yang lain gitu ya. Misalnya polanya ke titik yang ada di sebelahnya gitu ya, ke titik isi yang ada di sebelahnya. Ini juga tetap merupakan sel ya, karena ini adalah luas jajaran genjang yang terkecil yang bisa dibentuk juga gitu ya. Dan dia tidak didefinisikan di poin yang kedua sebagai pola dasar elementer atau pola dasar yang terkecil ya. Di referensi lain diistilahkannya terkecil gitu ya. Nah, ini seperti yang ada di daerah arsir yang kedua ini gitu ya. Nah, sel satuan adalah pola dasar elementer karena periodik dan membentuk struktur kisi suatu kristal. Nah, sel satuan juga dia tidak unik dan mempunyai luasan yang sama. Nah, ini adalah sebagai sel satuannya. Nah, sel satuan ini juga bisa diidentifikasi sebagai dua
jenis sel satuan, ada yang dinamakan sebagai sel primitif, ada yang dinamakan sebagai sel non primitif. Nah, sel primitif dia dikatakan sel primitif ketika hanya memiliki satu titik kisi per selnya. Maka kita balik lagi ke slide sebelumnya, di mana ketika ada apa ya? Saya harus hati-hati ini kalimatnya. Ketika ada kisi yang ini ya, kisi tempat ABC ini dikatakan bahwa dia hanya memiliki satu basis ya, yaitu A gitu ya. Jadi kalau mana saya harusnya dari sini. Ini pindah saya dari annotate pindah ke slide-nya ya, supaya bisa memberi gambaran yang paling bagus digambarinya sebelah mana gitu ya, pakai yang mana ya. Jadi kadang saya pusing sendiri. Makanya saya ajak teman-teman ya untuk pusing juga ya. Jadi kita pusing bareng-bareng lah gitu. Nah, sel itu katanya tadi hanya memiliki satu titik kisi ya pada masing-masing selnya. Misalnya ya banyak yang kejebak kayaknya ya ini dengan ruangan ini. Itu wujud nyata dari Pagalura ya. Jadi kalau ada oh yang di rumah nggak kelihatan ya, maaf. Jadi saya nggak bisa melayani yang sama ya. Untuk mendatangkan Pagalura ya ke rumah nggak bisa. Jadi Pagaluranya muncul di jendela ya tadi. Balik lagi ke sini. Saya sengaja alihkan supaya teman-teman lupa kepusingan sebelumnya ya. Tadi bahwa sel itu oh ini masih ada di slide ini ya. Oh iya. Bahwa sel itu tadi sel primitif itu pengertiannya di mana dia hanya memiliki satu titik kisi per selnya. Nah ini sebetulnya identik dengan pengertian basis tadi ya. Identik dengan pengertian basis tadi, di mana basis dalam sebuah kisi Bravais ABC tadi ya, basisnya adalah A gitu ya. Jadi kalau ada ABC-nya saya wakili dalam jajar genjang yang biru ini, saya kasih nama, oh salah, saya bikin textbooknya di annotate, ininya nulisnya di slide ya. Oke, saya kasih nama titiknya, yang ini kan jadi A ya. Lalu di sini ada B. Lalu di sini ada C. Ya, di sini. ABC.
tadi ini identik ya pengertiannya, bahwa pada kisi Bravais ABC maka basisnya adalah A, ya, ada di titik A. Ya. Kalau mau digambarkan lebih ini, kita kasih lingkaran lah di sini gitu. Kok ini bukan lingkaran? Kacau. Saya ambil lingkaran maksudnya. Kita buat lingkaran lah di sini ya. Di titik A tadi. Nah, basisnya adalah A gitu ya. Pada kisi Bravais ABC. Nah, ini identik juga dengan bahwa di satu sel yang ada ini, maka misalnya ini ABC-nya di sini ya, A, B, C, A besar, B besar, C besar, maka dia titik kisinya adalah A, gitu ya. Identik dengan basis tadi. Nah, B ini untuk yang mana? Kira-kira titik kisi B ini. Untuk yang lain, misalnya di sini ada B ke, misalnya ini kita namainlah titik ini E gitu ya, dan F. BEF, BEFC ya, ininya apa? Si selnya. Nah, untuk sel BEFC maka titik kisinya adalah B ya. Nah, maka dengan kata lain, untuk setiap satu sel ini tadi hanya memiliki satu titik kisi. Ya. Dia hanya memiliki satu titik kisi. Nah, ternyata sangat dimungkinkan pada struktur-struktur yang lain ya, seperti tadi di contoh awal nih, strukturnya NaCl kan begini ya. Na di sini ada Cl, ada Na lagi, Cl lagi, Na lagi, Cl lagi. Nah, setiap satu struktur ini dimungkinkan juga ternyata ada yang memiliki lebih dari satu titik kisi per selnya. Nah, pertanyaan saya, dari contoh yang ada di bawah ini ada digambarkan 5 jenis sel yang bisa dibentuk dari struktur ini ya. Yaitu sel ke-1, ada sel kedua, ada sel ketiga, sel keempat, dan sel kelima. Nah, dari 5 jenis sel yang diperkenalkan ini, saya mau tanya ke siapa ya? Yang ada di nomor absen 9, karena hari ini tanggal 9, yaitu Delia. Delia, ada Delia? Halo Delia. Delia. Delia sudah bangun? Halo? Delia? Delia? Halo? Delia? Ya, kita tunggu sampai Delia bangun ya. Udah ngechat ya. Hadir Pak, mohon maaf sedang dalam perjalanan. Aduh, kenapa sedang dalam perjalanan atau Delia? Ya, nah menurut Delia, yang merupakan sel primitif itu sel yang mana nih? Antara 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan jawab di chat.
1, 2, 3, 4, 5 atau yang mana saja ya. Boleh jadi sel primitifnya bukan tidak cuma satu ya. Kira-kira yang mana saja? Delia. Menurut Delia. Ya. Jawabannya adalah mungkin ya. Mungkin satu, mungkin nomor 1 ya. Oke. Itu menurut Delia. Oke, saya coba cari jawaban yang lain dari absen karena sekarang tanggal 9 bulan 3, 9 tambah 3 adalah 12 ya. Fadilah Andini. Fadilah ada? Hadir, Pak. Oh, hadir. Fadilah, menurut Fadilah yang mana? Yang merupakan sel primitif ya. Dari Fadilah juga kayaknya nomor 1, Pak. Kayaknya nomor 1 ya. Yang 1 mungkin ya. Ya, jawaban Delia mungkin nomor 1. Jawaban Fadilah kayaknya nomor 1 ya. Nah, karena itu yang saya tanya di rumah, sekarang saya tanya yang di kampus ya. Ada yang mau ngasih pendapat kira-kira? Kira-kira yang mana nih yang merupakan sel primitif? Siapa yang mau punya pendapat? Oh, boleh, Teh, berapa? Nomor 1 dan 3. 1 dan 3. Oke. Yakin? Insya Allah. Oke. Kita lihat ya. Tadi kan contohnya di sini ya. Contohnya di sebelah atas ini. Siapa itu? Yang on mic mau ngasih pendapat? Atau kepencet? Ada yang lain dari rumah? Ada yang punya pendapat lain nggak? Selain yang disampaikan oleh Delia, Fadilah, sama siapa ini Teteh siapa? Dia ya, sama dia. Ada yang lain punya pendapat? Ya, jadi ya gini supaya nggak ngantuk kan saya tanya aja salah satu ya, jadi biar. Aku, Pak. Nah, menurut Ajam nomor berapa? Nomor 1. Oh, Ajam juga pilih nomor 1 ya. Oke. Ada yang punya pendapat lain nggak sih gitu ya dari pendapatnya Delia, Ajam, Fadilah, dan Dia? Ada yang punya pendapat lain nggak? Yang anti mainstream lah. Yang pendapatnya berbeda gitu. Kira-kira ada nggak? Karena jawabannya salah gitu. Karena jawabannya salah. Nomor Kecuali 2, Pak. 2. Oke, ya kalau nggak kalau 1 sudah dibilang salah berarti kemungkinannya ada di nomor berikutnya. Ya. Haifa, kenapa nomor 2 menurut Haifa? Nggak kenapa-napa sih, Pak. Syukur atuh nggak kenapa-kenapa mah. Kalau kenapa-kenapa tinggal ke poliklinik ya. Kalau kenapa-kenapa tinggal ke dokter aja.
Jadi eh, jadi ini saya harus menjelaskan ulang maksudnya ya. Saya harus menjelaskan ulang ke slide yang tadi. Nah, di slide ini saya katakan tadi memiliki ini misalnya adalah sel ya. Yang warna biru ini adalah sel. Lalu sel ini hanya memiliki satu titik isi yaitu yang ada di titik A. Nah, sekarang biar ininya A-nya saya gantilah warnanya sama warna merah, kuning, oranye. Nah, sekarang kan ini baru untuk sel ini ya. Untuk sel yang ini, sel ABC saja. Nah, sekarang kalau untuk yang sel B, tadi saya kasihnya namanya BF ya. Selnya BFC ya. Maka dia titik kisinya adalah di titik B gitu ya. Dia hanya memiliki satu titik isi yaitu titik B. Nah, maka dengan keadaan yang serupa, di sini kita gambarkan sel-sel untuk struktur yang lain menjadi seperti ini ya. Untuk struktur yang lain menjadi bisa kita definisikan ke dalam beberapa kemungkinan sel yang bisa kita gambarkan ya. Karena sel itu adalah pola dasar elementer ya, pola dasar terkecil yang bisa dibuat gitu ya. Nah, maka ada sel yang mungkin dibuat dengan nomor seperti pola nomor 1, seperti pola nomor 2, seperti pola nomor 3, pola nomor 4, dan pola nomor 5. Pola nomor, nah saya beri contekan awal, pola nomor 3 ya seperti yang dijawab oleh dia tadi. Nah, ini kan sebetulnya mirip ya dengan sel yang dicontohkan. Betul nggak? Mirip nggak? Mirip ya. Artinya memang betul. Ini adalah termasuk sel primitif karena hanya memiliki satu titik isi per selnya. Cuman jawaban dia nomor 1 ini masih salah ya. Karena dia tidak hanya memiliki satu titik isi, karena di dalam selnya ini ada titik isi. Ini kan ada di tengah-tengahnya. Nah, di tengah-tengahnya ini kan ada titik isi. Nah, yang saya beri pointer. Nah, artinya ada berapa titik isi di situ di sel ini? Di sel yang pertama ini. 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Jadi ada 2 titik isi. Nah, maka yang hanya 1 titik isi selain nomor 3 yang mana lagi? 5 Pak. Ya 4 dan 5 ya. Tadi di kelas ada yang jawab nomor 4 dan Azam jawab nomor 5. Kebetulan kalau di kelas saya nggak kelihatan ada name tag-nya ya, jadi saya nggak bisa sebut namanya. Kalau yang di Zoom saya bisa so akrab ya, saya kata Ajam gitu ya, padahal saya nggak tahu Ajam itu yang mana. So akrab aja. Kebetulan itunya mic-nya yang nyala. Jadi yang termasuk sel primitif itu adalah ditunjukkan oleh nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, pertanyaan berikutnya. Di sel nomor 2
ya. Sel yang diarsir nomor 2 ini ada berapa titik isi? 4, Pak. 4. Kenapa 4, Padli? Yang di atas 2, yang di bawahnya lagi 2. Oke. Itu menurut Padli. Lalu menurut dia tadi 3. Ya, menurut dia 3. Dua-duanya salah jawabannya ya. Kenapa salah? Karena dari bangun sel yang ada nomor 2 ini, yang titik yang saya beri pointer ini cuman setengah keambilnya. Ini kan ceritanya keambilnya setengah ya. Karena dia kan kalau ada di garisnya ada di tengah-tengah, cuman keambil setengah loh gitu. Ya, ceritanya cuman keambil setengah. Yang di bawah juga sama, cuman keambil setengah. Jadi setengah tambah setengah 1 ditambah 1 lagi. Jadi 2 ya. Jadi untuk sel nomor 1 dan nomor 2 itu ada 2 titik isi. Sehingga dia merupakan sel non primitif ya. Memiliki lebih dari 1 titik isi. Nah, ya jadi ini kita baru main-main ke geometrinya ya. Jadi ya biar nggak ngantuk ya. Iya ngantuk mengantuknya tetap ketang. Tergantung kitanya ya. Nah, selanjutnya secara struktur kristal juga sebetulnya kan senyatanya digambarkan secara 3 dimensi ya. Jadi tidak ada struktur kristal yang tidak punya ketebalan ya. Pak Seng itu kan cuman lembaran ya, pasti cuman 2 dimensi ya. 2 dimensi itu karena keterbatasan kita ya, karena keterbatasan kita untuk meninjaunya secara mikroskopis ya. Padahal dia dipastikan memiliki arah ketebalan gitu ya pada seng tersebut. Nah, balik lagi ke sini. Struktur kristal dia adalah memiliki 3 dimensi. Kemudian konsepnya sebetulnya relatif sama dengan struktur kristal 2 dimensi, namun keadaannya ditambah dengan 1 dimensi lagi. Gitu ya. Jadi kalau tadi 2 dimensi sebut sajalah hanya ada sumbu X dan Y, gitu ya. Ini ditambah lagi dengan sumbu Z, gitu ya. Kalau tadi kisinya cuma ada A, B, dan C, gitu ya. Maka ini ada kalau tadi hanya A dan B gitu ya, ini ada vektor basis yang C gitu ya pada arah yang lain. Maka ungkapan vektor basisnya bisa dituliskan sebagai vektor R sama dengan N1A plus N2B plus N3C ya, dengan vektor basisnya A, B, dan C yang masing-masing tidak koplanar ya, jadi tidak searah ya, A, B, dan C tersebut gitu ya. Lalu atau tidak sejajar satu sama lainnya. Vektor basis itu membentuk sel satuan volume yang berbentuk paralel epipet ya. Paralel epipet itu bangun ruang yang dibentuk oleh jajar genjang seperti ini ya. Jajar genjang seperti ini itu namanya paralel epipet ya. Bisa saja berbentuknya balok misalnya seperti penghapus papan tulis di sini, berbentuknya balok, itu juga paralel epipet dengan sudut-sudut 90 derajat ya. Jajar genjang yang sudutnya 90 derajat ya jadi balok gitu ya. Ya tadi ya, vektor basis membentuk sel satuan volume yang berbentuk paralel epipet. Lalu antar vektor basis satu sama lain
itu membentuk sudut, yaitu sudut alfa, beta, dan gamma ya. Di mana ya nanti berbagai macam pola struktur kristal bisa diwakili dengan diidentifikasi dengan pola sudut-sudutnya ini juga gitu ya, panjang dan sudutnya ya. Nah, yaitu nanti ini yang akan saya tugaskan ini untuk pertemuan yang akan datang ya. Teman-teman nanti di pertemuan yang akan datang akan diminta untuk menggambar. Akan diminta untuk menggambar macam-macam kisi kristal ya. Ini yang secara 2 dimensi ya, ada 5 macam, ada jajar genjang, kebetulan ini gambarnya ada di sebelahnya ya, tinggal dijodohkan. Yang mana yang merupakan jodohnya jajar genjang, yang mana merupakan namanya jajar genjang ya, ya sudah tahulah pasti. Tapi nanti tolong gambar ulang ya, gambar ulang di tugasnya. Persegi yang mana, ini udah lebih mudah lagi ya, A sama dengan B, lalu sudutnya 90 derajat. Heksagonal yang mana, gitu ya. A tidak sama dengan B, lalu sudutnya 120 derajat. Lalu 4 persegi panjang dengan apa? Dengan atom memiliki satu titik kisi di pusat ya, sehingga dinamai 4 persegi panjang P ya. Lalu ada 4 persegi panjang I yang dia tidak memiliki yang tidak memiliki titik kisi gitu ya. Ya, nanti teman-teman silakan di gambar ulang ya. Ini yang untuk struktur 2 dimensinya dan juga menggambar untuk yang struktur 3 dimensinya. Nah, ini yang lebih ya kan harus 3 SKS ya, harus berapa menit tuh? Harus 150 menit pengerjaannya ya. Nah, teman-teman nanti mengerjakan menggambar untuk ini ya, yang kubik. Mau duluan menggambar biar nanti biar nanti tinggal bobo manis gitu ya, silakan gitu ya. Gitu. Ini yang kubik, lalu ada tetragonal, ada ortorombik, ada monoklinik, triklinik, heksagonal dan seterusnya ya. Ini ciri-cirinya ya, sisinya A sama dengan B sama dengan C, lalu alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Nah, ini kubus ya atau kubik. Ya, ini gampang ya gambarnya. Lalu yang tetragonal cirinya di sini ya. Salah satu sisinya tidak sama ya. Atau kayak balok lah gitu ya. Balok yang permukaannya persegi gitu ya. Dan seterusnya ya. Ini 7 macam kisi kristal 3 dimensinya teman-teman gambarkan di situ. Itu kegiatan teman-teman yang akan dilakukan di pekan depan ya. Berhubung saya tidak bisa masuk karena harus mengikuti kegiatan lain. Oke, sampai ya nanti dikerjakannya bukan tidak boleh dengan komputer ya, tapi harus tulis tangan karena nanti beda-beda ya. Kalau komputer mah terlalu gampang ya. Nanti harus digambarkan dengan tulis tangan ya, masing-masing pakai kertas yang bagus gitu ya. Mau di HPS, mau di HPS Polio gitu ya, itu silakan ya, terserah. Yang penting gambarnya rapi dan bisa terbaca, diberi nama, dan lalu nanti fotonya dikumpulkan di spot ya. Nah, nanti saya akan share tugasnya sebagai tugas di spot.
Oke, itu saja barangkali mungkin untuk pertemuan hari ini. Saya bisa cukupkan. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu? Kira-kira kalau ada pertanyaan, asal jangan susah-susah ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau tidak ada, saya bisa cukupkan ya. Saya mohon maaf ini minta sebetulnya waktunya harusnya sampai jam 12. Tapi saya minta waktu ya untuk beres-beres dan juga istirahat, sholat, makan ya untuk sebelum saya harus melaksanakan perkuliahan berikutnya jam 1. Oke, kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Oh ya, tadi presensinya sudah ya. Dan semoga diberikan keberkahan ilmu dan juga diberikan kemudahan kelancaran dalam aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.